Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya yang secara spesifik menyentil program raksasa senilai 330 triliun rupiah, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Di tengah ancaman defisit APBN akibat fluktuasi harga minyak dunia, Purbaya melontarkan sinyal bahwa efisiensi harus dilakukan pada program unggulan ini daripada langsung membebankan kenaikan harga BBM kepada rakyat. Langkah ini bukan sekadar urusan teknis anggaran. Dengan nilai fantastis mencapai 1,2 triliun rupiah setiap harinya, setiap persen kebocoran dalam program MBG berarti hilangnya dana publik dalam jumlah masif. Purbaya menegaskan sikapnya, pemerintah tidak boleh provokatif menaikkan harga BBM sebelum memastikan belanja negara benar-benar bersih dari pemborosan. Kita akan membedah 3 aspek krusial, mengapa MBG menjadi target efisiensi, bagaimana struktur biayanya yang dianggap gemuk, dan apa implikasinya terhadap stabilitas fiskal kita. Mari kita kupas lebih dalam. Logika ekonomi klasik menyatakan bahwa ketika harga minyak dunia melonjak, subsidi BBM akan membengkak dan mengancam kesehatan APBN. Namun Menteri Keuangan Purbaya mengambil posisi yang berbeda. Ia menolak narasi otomatisasi kenaikan harga Pertalite hingga Rp15.000 per liter. Data menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata berada di level tinggi selama setahun, defisit anggaran kita bisa melampaui angka 3,6%. Dalam kondisi normal, pemerintah biasanya akan melakukan penyesuaian harga BBM. Namun menurut pandangan ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global adalah prioritas utama. Hal ini sejalan dengan langkah Purbaya yang memilih mencari celah penghematan di sektor belanja kementerian dan program besar. Purbaya memberikan pesan kuat, jangan minta rakyat bayar lebih mahal kalau uang negara sendiri masih bocor. Ini adalah kritik tajam terhadap manajemen internal birokrasi yang seringkali gagal melakukan efisiensi sebelum mengambil kebijakan populer yang pahit bagi publik. Mari kita bedah angka yang membuat sang bendahara negara gelisah. Program MBG mematok biaya sekitar Rp15.000 per porsi. Namun jika kita melihat lebih detail, terdapat komponen biaya transportasi sekitar Rp3.000 dan biaya operasional tambahan Rp2.000. Artinya hampir sepertiga dari biaya per porsi habis bukan untuk makanan, melainkan untuk logistik dan birokrasi. Ekonom Faisal Basri dalam berbagai diskusinya sering menekankan bahwa fragmentasi biaya dalam proyek pemerintah sering menjadi pintu masuk markup atau penggelembungan harga. Purbaya tampaknya mencium pola serupa. Ia mempertanyakan mengapa biaya operasional dipisahkan, padahal secara standar ekonomi produksi, biaya tersebut seharusnya sudah termasuk dalam harga satuan. Apalagi keterlibatan yayasan sebagai mitra pengelola menjadi sorotan. Secara hukum yayasan adalah entitas nirlaba. Jika yayasan mendapatkan margin yang menyerupai keuntungan bisnis, maka terjadi kerancuan desain kelembagaan yang berpotensi menjadi temuan hukum di masa depan. Inilah yang disebut Purbaya sebagai potensi pemborosan sistemik yang harus dipangkas. Penting untuk dipahami bahwa sentilan Purbaya bukanlah serangan politik untuk menghentikan program MBG. Sebaliknya, ini adalah langkah penyelamatan. Program yang menyasar 80 juta penerima ini terlalu besar untuk gagal. Jika terjadi skandal korupsi di tengah jalan, bukan hanya anggaran yang hilang, tapi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan runtuh. Sebagaimana pandangan Sri Mulyani dalam konteks disiplin fiskal, integritas anggaran adalah jantung dari pembangunan. Dengan melakukan audit ketat sekarang, Purbaya ingin memastikan bahwa 1,2 triliun rupiah per hari itu benar-benar sampai ke mulut siswa yang membutuhkan, bukan menguap di tangan vendor, distributor, atau perantara birokrasi. Kesimpulannya, transparansi adalah kunci. Efisiensi pada program MBG bukan berarti mengurangi gizi makanan, melainkan menyederhanakan rantai distribusi. Jika pemerintah berhasil menutup kebocoran ini, negara bisa menghemat puluhan triliun rupiah yang cukup untuk menambal subsidi BBM tanpa harus menyengsarakan rakyat lewat kenaikan harga di SPBU.